Di sebuah gang sempit di Tanjung Priok, tempat suara klakson dan teriakan tukang sayur lebih keras dari azan subuh, lahirlah seorang anak bernama Roni. Tapi semua orang di kampung tahu Roni bukan anak biasa. Karena sejak kecil ia punya kebiasaan aneh, menyemir sandal jepit. Bukan sepatu mahal, bukan sepatu kulit, sandal jepit murahan yang biasa dipakai mandi. Orang-orang menertawakan. "Hei Roni, sandal jepit kok disemir?" kata mereka. Tapi Roni hanya tersenyum dengan wajah kecil penuh percaya diri. "Kalau sandal jepit bisa bersinar, masa depan gue juga bisa." Sejak saat itu, semir bukan sekedar semir. Bagi Roni, itu adalah senjata. Senjata untuk mengkilapkan masa depan. Setiap malam, ketika orang lain tidur, Roni duduk di bawah lampu jalan redup, menyemir sandal-sandal bekas yang ia temukan di tong sampah. Tangannya kotor, tapi matanya berkilau. Dan di balik kilau sandal jepit itu, lahir sebuah legenda. Orang-orang mulai memanggilnya Bang Roni Iron Man. Bukan karena ia punya baju besi seperti Tony Stark. Oh tidak. Tapi karena setiap sandal jepit yang ia semir berkilau lebih terang dari armor Iron Man. Dan disinilah awal mula sebuah kisah besar. Kisah seorang bocah miskin yang percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari sandal jepit. Inilah kisah Bang Roni Iron Man, Crazy Rich Tanjung Priok. Hari-hari terus berlalu dan Bang Roni tumbuh. Dari bocah penyemir sandal jepit, ia kini naik kelas menjadi ojek payung. Ya, ojek payung, profesi yang sering diremehkan orang. Tapi bagi Bang Roni, payung bukan sekadar alat peneduh dari hujan. Payung adalah simbol perlindungan. Payung adalah tameng kehidupan. Orang lain cuma bawa payung kecil cukup untuk 2 orang. Tapi Bang Roni berbeda. Ia muncul di tengah derasnya hujan dengan sebuah payung raksasa sebesar tenda konser dangdut. Bayangkan, seluruh jalanan Tanjung Priok bisa kering hanya karena satu payung itu. Anak-anak kampung bersorak, "Bang Roni datang! Cepat, ngumpul di bawah payung!" Dan benar saja, hujan badai mengguyur Jakarta Utara, genangan air setinggi betis. Orang-orang panik. Tapi begitu Bang Roni membuka payungnya, tiba-tiba kampung itu berubah jadi terang, kering, hangat. Seakan payung raksasa itu punya kekuatan super. Ada yang bilang payung itu buatan Tony Stark. Ada juga yang bilang payung itu terbuat dari karbon fiber bekas knalpot Ferrari. Tapi bagi Roni, payung itu sederhana. Ia beli dari pasar loak, lalu ia modifikasi sendiri dengan peralatan seadanya. Kalau orang lain bisa jadi pahlawan pakai senjata, kenapa gue nggak bisa jadi pahlawan pakai payung? Katanya, dengan nada sombong tapi kocak. Dari hari itu, setiap hujan turun, orang-orang tidak lagi takut banjir. Karena mereka tahu, ada satu nama yang selalu siap sedia berdiri gagah di telah hujan badai. Nama itu adalah Bang Roni Iron Man. Bocah tukang semir yang kini menjelma jadi kesatria payung Tanjung Priok. Tahun demi tahun berlalu dan Bang Roni makin besar. Dari semir sandal jepit, ia belajar arti kesabaran. Dari ojek payung, ia belajar arti perlindungan. Dan kini, dunia memberinya hadiah, kekayaan. Ya, Bang Roni tak lagi berjalan kaki. Ia kini meluncur dengan mobil-mobil super mahal. Ferrari merah menyala, Lamborghini kuning emas, McLaren yang pintunya terangkat seperti sayap malaikat. Anak-anak kecil di gang hanya bisa ternganga. "Bang, itu mobil apa?
Kok bisa nyalanya lebih terang dari lampu jalan? Bang Roni hanya tertawa sombong. Heh, ini bukan mobil, ini kuda besi. Kalau kalian naik kuda beneran, gue naik kuda yang bisa lari 300 km per jam. Semua orang kagum, semua orang iri. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada satu kebiasaan Bang Roni yang tidak pernah hilang. Cinta pada gorengan. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Bang Roni memarkirkan supercarnya di depan sebuah warung kecil. Pintu mobilnya terbuka ke atas seperti sayap robot masa depan. Semua mata tertuju padanya. Pedagang gorengan terkejut. "Bang, mobil segede itu mampir cuma buat beli gorengan?" Bang Roni tersenyum penuh gaya, lalu menjawab dengan suara pelan tapi penuh wibawa. "Ingat Pak, semua investasi besar selalu dimulai dari gorengan kecil." Lalu ia mengeluarkan dompet tebal. Isinya kartu kredit emas. Tapi yang ia keluarkan hanyalah selembar Rp2.000, lusuh, bekas dilipat berkali-kali. Ia membeli 2 tahu isi dan 1 bakwan. Orang-orang di sekitar bengong. Supercar miliaran hanya untuk membeli gorengan seharga Rp2.000. Dan disitulah letak kehebatan Bang Roni Iron Man. Ia bisa bergaya sombong, tapi dengan cara paling kocak. Karena pada akhirnya bukan mobil yang membuatnya hebat, bukan juga dompet tebalnya. Yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya mengubah hal remeh jadi legenda. Bahkan gorengan pun bisa terasa seperti makan malam bangsawan. Dan orang-orang pun sadar, Bang Roni bukan sekadar crazy rich. Ia adalah Iron Man Tanjung Priuk. Bang Roni Iron Man, kesatria kunci supercar. Setelah melewati jalan panjang dari semir sandal, payung raksasa, hingga supercar dan gorengan, takdir akhirnya membawa Bang Roni ke Dewan Perwakilan Rakyat. Tempat di mana suara rakyat seharusnya bergema. Tempat di mana keputusan besar negara diambil. Tapi yang terjadi adalah kebisingan. Rapat ricuh, meja bergetar, anggota berteriak, berebut bicara. Dalam kekacauan itu, Bang Roni duduk tenang. Ia tidak ikut teriak, ia tidak ikut ribut. Ia hanya merogoh sakunya, lalu mengangkat sesuatu ke udara. Kunci mobil sport. Dan tiba-tiba, seluruh ruangan hening. Cahaya lampu sidang memantul pada kunci itu, berkilau seperti batu permata. Anggota DPR yang tadinya ribut, terdiam terpana. Bang Roni berdiri, wajahnya penuh kesombongan kocak tapi matanya tajam. "Saudara-saudara, kalau kita terus ribut, kita hanya jadi penumpang. Tapi kalau kita bersatu, kita bisa jadi supir bangsa ini." Suasana hening sejenak. Lalu terdengar suara tepuk tangan kecil dari pojok ruangan. Disusul tepuk tangan lain. Hingga akhirnya seluruh ruang sidang bergemuruh. Orang-orang bersorak, "Bang Roni, Bang Roni, kesatria kunci supercar." Sejak hari itu, Bang Roni tidak hanya dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok, tidak hanya dikenal sebagai Iron Man jalanan. Ia juga dikenal sebagai politisi yang datang ke rapat bukan dengan argumen panjang, tapi dengan horsepower. Dan di tengah riuhnya tepuk tangan, Bang Roni tersenyum, membisikkan kata-kata andalannya. "Ingat, semua hal besar selalu dimulai dari hal kecil. Bahkan masa depan bangsa ini bisa dimulai dari sebuah kunci." Dan begitulah legenda Bang Roni semakin menanjak. Dari gang sempit Tanjung Priok,
kini namanya bergema di kursi kekuasaan. Dan tibalah kita pada babak terakhir. Setelah melewati jalanan sempit, derasnya hujan, gemerlap supercar, hingga kursi kekuasaan, Bang Roni kini menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya, badai. Malam itu, langit Tanjung Priuk menghitam. Petir menyambar, angin meraung, hujan deras menenggelamkan jalanan. Orang-orang panik, berlari, berteriak. Tapi di tengah kekacauan itu, terdengar suara mesin mengaum. Brom! Dari kejauhan, muncul cahaya lampu Harley Davidson. Sosok gagah dengan t-shirt bercorak Iron Man, kalung emas berkilau, dan kacamata hitam meski malam gulita. Siapa lagi kalau bukan Bang Roni Iron Man? Tangannya satu memegang setang motor, tangannya yang lain membawa sebuah kotak nasi padang raksasa. Bukan nasi padang biasa, kotak itu begitu besar, seukuran lemari es. Isinya rendang yang berkilau keemasan, ayam pop yang bersinar seperti cahaya surga, sambal ijo yang bergetar oleh energi kosmik. Dan di atas kepalanya terbuka payung raksasa. Bukan payung sembarangan. Payung ini terbuat dari karbon fiber bekas sayap jet tempur, dilapisi cat merah metalik dengan logo Iron Man terpampang di tengahnya. Hujan deras tak mampu menembus payung itu. Angin topan tak sanggup menggoyahkan langkahnya. Orang-orang bersorak, berlari berlindung di bawah payung legendaris. Seorang ibu tua berteriak, "Bang Roni, tolong nasi saya hanyut." "Tenang Bu, gue bawa nasi padang kosmik. Sekali makan, semua masalah hilang." Dan benar saja, saat ia membuka kotak itu, aroma rendang menyebar ke seluruh kampung. Bau harum daging dan rempah Nusantara menembus badai, menenangkan hati yang panik. Hujan pun mereda, angin berhenti, badai tunduk pada kekuatan nasi padang Bang Roni. Dari kegelapan malam muncullah cahaya, bukan dari petir, bukan dari lampu jalan, tapi dari senyum Bang Roni Iron Man. Dan sejak hari itu, orang-orang percaya kalau dunia sedang kacau, kalau hidup terasa berat, cukup panggil satu nama. Nama sang pahlawan, nama sang legenda, Bang Roni Iron Man, Crazy Rich Tanjung Priok.